Selamat datang di Desa Salut. Desa Salut merupakan salah satu desa dari 9 desa yang ada di Kecamatan Kayangan dan salah satu dari 33 desa yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Desa ini berjarak sekitar 11 km dari pusat kecamatan. Wilayahnya berada di bagian paling timur, mencakup kawasan hutan yang cukup luas di lereng Gunung Rinjani yang sebagian dikelola sebagai hutan kemasyarakatan. Secara umum, tugas pokok dan fungsi aparat pemerintah desa adalah melaksanakan sebagian tugas pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pelayanan masyarakat. Dalam hal pelayanan masyarakat, pemerintah Desa Salut telah melakukan pelayanan semaksimal mungkin, sehingga warga Desa Salut merasa terlayani dan merasakan kepuasan sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Dusun Tanah Sebang, Haji Muhammad Basir. Alhamdulillah baik. Semua kaur maupun kepala desa dan Pak Sekdes untuk pelayanan kepada kami sebagai atau selaku masyarakat yang ada di Desa Salut, alhamdulillah dengan baik, lancar, dan kapanpun kami membutuhkan tanda tangan maupun register segala apa yang kami minta di desa ini semuanya terlayani. Desa Salut merupakan desa pemekaran dari Desa Selengen yang dulunya adalah merupakan bagian dari Kecamatan Bayan yang definitif pada tahun 1998 dan Desa Salut definitif pada tahun 2002. Masyarakat Desa Salut tersebar di 9 dusun, di antaranya Dusun Salut Timur, Dusun Salut Barat, Dusun Tunjang Besi, Dusun Tanak Sebang, Dusun Lokok Beru, Dusun Salut Kendal, Dusun Sampit Pindang, Dusun Mursinjong, dan Dusun Montong Singgan. Desa Salut memiliki luas wilayah 11,16 km persegi, dan dari luas wilayah tersebut, Desa Salut memiliki batas-batas wilayah. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Selengen, sebelah selatan berbatasan dengan HKM, Hutan Kemasyarakatan dan HTN, Hutan Taman Nasional Gunung Rinjani. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Selengen, sebelah timur berbatasan dengan Desa Mumbulsari. Menurut data terakhir pemerintahan Desa Salut, masyarakat yang tersebar di 9 dusun tersebut berjumlah 4.168 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 1.386 kepala keluarga. Masing-masing jumlah jiwa, laki-laki berjumlah 2.402 jiwa, sedangkan perempuan berjumlah 2.121 jiwa. Desa Salut merupakan pemekaran dari Desa Selengen yang dulunya adalah Kecamatan Bayan yang definitif pada tahun 1998. Selanjutnya untuk Desa Salut definitif pada tahun 2002 dengan kepala desa terpilih pertama yaitu Bapak Karyanom. Adapun jumlah dusun yang ada di Desa Salut adalah 9 dusun, terdiri dari 9 dusun. Yang pertama Salut Timur, Salut Barat, Salut Kendal, Montong Singgan, Tunjang Besi. Yang di bawah itu ada Lokok Beru, Mursinjong, dan Sambi Rindang. Dengan jumlah kakak 1.386 kakak dan jumlah jiwa 4.168 jiwa yang terdiri dari laki-laki 2.042 jiwa, perempuan 2.121 jiwa. Dilihat dari potensi yang ada di Desa Salut, terdapat berbagai potensi, baik di bidang ekonomi, budaya, pariwisata, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan perkebunan. Di bidang ekonomi, Desa Salut memiliki kelompok usaha bersama, di antaranya kelompok usaha lebah madu, beternak ayam,
gula aren, dan kelompok usaha gula kelapa, di mana produksi gula kelapa ini pertama kali diperkenalkan oleh warga Bali yang ada di Dusun Montong Singgan. Usaha-usaha yang dilakukan oleh warga kami yang ada di Desa Salut, ada itu budidaya lebah madu dan kelapa yang diambil dari gula kelapa yang diambil dari nira kelapa, ya, sari-sari kelapa, yang memang ini pertama kali diperkenalkan oleh warga kita yang berasal dari Bali, yang mayoritas penduduk ini berdomisili di Dusun Montong Singgan. Nama kelompoknya KUB 2 Bar di Dusun Salut Timur. Timur Ya, ya. Terus produksinya per sekali panen berapa nih? Untuk produksi sekali panen yaitu sekitar 300 botol. 300 botol. Itu berapa liter nih? Kalau diliterkan ya sekitar itu sudah 300 ya. 300 liter. Ya, ya. Itu berapa orang kelompoknya, Pak? Berapa Anggota kalau anggotanya? Anggota 25 orang. 25 orang. Itu madu apa aja? Jenis apa aja yang dikelola sama kelompoknya? Yang dikelola sama kelompok ada madu Apis Serena, kemudian madu Trigona yang ini, kemudian ada madu Dursata, tapi kalau madu Dursata kan di hutan. Terus kira-kira mungkin ada harapan tinggi ke pemerintah dan pemerintah mungkin? Ya, harapan kita kalau ada pemerintah itu ya diharapkan itu untuk bantuan setup, rumah setup dan yang lainnya sih. Dan juga pendampingan, karena selama ini kita masih kurang di dalam pendampingan, dan juga harapan kami untuk lebih memajukan kelompok. Jadi harapkan untuk bantuan koloni madu Apis mellifera yang ada di wilayah Cibubur, Jakarta, karena kita melihat hasil produksinya itu dalam satu setup itu bisa mencapai 15 botol. Tapi kalau khusus di Lombok Utara ini belum ada, dan di Lombok ini belum ada kayaknya kalau Apis mellifera. Untuk saat ini berapa kuota yang dikelola sama madu nih, sama kelompoknya, berapa kuota madu? Yang saat ini yang masih ada sisa dari hasil gempa sekitar 600. Itu berapa per liternya kalau dijual? Per melinya yang 500 mili kita jual 160.000. 160.000. Iya. Terus pemasarannya kemana aja nih? Pemasarannya ada yang ya cari di sini ke rumah, Langsung. nah, ke kelompok, ada yang kita kirim ke Tanjung, Mataram, ada juga yang keluar daerah gitu. Ayam potong milik pribadi itu mitra gitu, mandiri gitu. Mandiri. Oh, berapa kapasitas kandang sekarang ini? 400 ekor. Terus sekarang yang ada ini yang berapa deh jumlahnya?
Kemarin saya ambil 4 box yang isi 100 per boxnya. Saya ambil 4 box, tapi kan ada lebihnya kalau kita beli ya. Terus yang sudah mati selama 2 minggu 3 hari sekitar 4 ekor yang sudah mati. Ini berapa umurnya berarti? 2 minggu 3 hari. 2 minggu 3 hari. Terus nanti panennya dia umur berapa nih? 1 bulan 5 hari. 1 bulan 5 hari. Terus harga per kilo berapa? Tergantung kadang dia naik, kadang juga dia turun. Biasanya kalau sedang banyak panen ayam, walaupun ada hari-hari besar, dia turun kalau sedang banyak panen. Tapi kalau sedang sulit ayam, naik sudah. Desa Salut merupakan salah satu dari 9 desa di wilayah Kecamatan Kayangan yang berjarak sekitar 11 km dari pusat kecamatan dan wilayahnya berada di bagian paling timur, mencakup kawasan hutan yang cukup luas di lereng Gunung Rinjani yang sebagian dikelola sebagai hutan kemasyarakatan. Menurut Mustawa, PJS Kepala Desa Salut, masyarakat yang ada di Desa Salut memiliki toleransi beragama yang sangat tinggi, sehingga dalam hal spesifikasi agama, masyarakat Desa Salut yang tersebar di 9 dusun tersebut terdapat 2 agama, yakni agama Islam mayoritas dan agama Hindu, di mana setiap dusun memiliki kekadusan tersendiri. Seperti untuk agama Hindu, kepala dusunnya orang Hindu. Selain kekadusan Desa Salut, juga terdapat pemangku adat. Selanjutnya di bidang budaya, Desa Salut terdapat juga masjid adat atau masjid kuno, makam para wali yang menyebarkan agama Islam di Desa Salut, acara-acara adat, di mana acara adat tersebut masih sangat dipertahankan oleh masyarakat Desa Salut sampai saat ini, seperti adat istiadat dalam perkawinan, adat istiadat dalam kelahiran anak, adat istiadat dalam upacara kematian, adat istiadat dalam pengelolaan hutan, adat istiadat dalam tanah pertanian, adat istiadat dalam memecahkan konflik warga, adat istiadat dalam menjauhkan bala penyakit dan bencana alam, dan adat istiadat dalam memulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya. Bahwa masjid kuno ini adalah didirikan pada tahun 1400, bahwa yang dimana dulu masjid kuno ini adalah awalnya adalah orang-orang dari Jawa sebenarnya, orang-orang dari Jawa, termasuk ini makamnya. Jadi makam ini dikatakan Syekh Suban. Nah, Syekh Suban itu sebenarnya adalah Syekh dari Tuban. Jadi orang tua kita mengatakan bahwa makam ini adalah Syekh Suban. Nah, jadi Syekh itu adalah dari Tuban, yang asli namanya adalah Raden Tunaunggul Raksa Jagat. Yang asli namanya, bahwa pendiri-pendiri masjid ini adalah dari Jawa Timur, sebagian karena ada datunya juga dari Jawa, dari Palembang. Karena sudah disampaikan di sejarah itu adalah ring Palembang Duta Semu, artinya datu itu adalah dari Palembang. Ya, dikawal oleh bahwa Syekh Suban ini adalah dikawal oleh para patih, yang dimana pada para patih itu Patih Rangga Rongsong, Patih Rangga Rongsong. Jadi banyak sekali patih muter jagat. Jadi ada makamnya semua ada di Salut Timur ini untuk mengawal Syekh Suban ini. Jadi waktu dia kesini itu dulu dari Jawa adalah pakai perahu. Ya, yang dimana dikatakan di lontar itu
kapal hipun deneng sastra. Jadi dia kesini itu pakai kapal dan isi kapal itu adalah sastra, adalah kitab. Nah, semua kitab yang diceritakan oleh para wali-wali kita dulu, termasuk wali yang 9 adalah Wali Songo itu. Wali Songo itu termasuk gabungan dari itu, sehingga di sini adalah menceritakan apa daripada isi kitab itu, sesuai yang disampaikan oleh bahasa Kawi itu, ambak tab kitab cerita hiki. Jadi dia kesini adalah dia ceritakan apa daripada isi kitab itu, jadi disampaikan kepada masyarakat itu semua gitu. Itu jadi intinya bahwa sehingga berjalanlah waktu 5 yang ada di sini, yang disebut bahwa sebenarnya awalnya adalah waktu 3. Nah, jadi waktu 3, tetapi karena setelah datang ulama-ulama dari Jawa itu, ya didirikanlah Islam, yang dimana bahwa status salut ini yang dimana ada 4 dusun ya. Dulu ada 4 dusun. Kalau dulu itu 4 kliang katanya. Di mana dusun-dusun tersebut ini dia mempunyai bangaran desa. Termasuk ini bangarannya ada. Jadi bangaran desa yang dimana bukti bahwa orang tua kita dulu adalah membuat suatu pedusunan atau gubuk ini adalah di Bangar dulu. Gitu, di bangaran desa ini adalah waktu dia kesini itu adalah apa daripada kata-kata singkat daripada bangaran desa itu. Waktu dia kesini, ulama kita dulu dia ngebang dulu, azan. Dia azan dulu, baru dia mulai untuk membuat gubuk. Tetapi singkat daripada bangaran itu adalah ada orang bertanya, orang mau apa itu? Oh, itu namanya orang ngebang aranna, gitu. Jadi namanya orang azan, itu maksudnya. Sehingga di mana gubuk salut timur, salut barat, ada juga salut Kendal, ada salut laut di Tampas itu, di dekat kantor desa. Pasti ada bangaran yang begini, sehingga membuat satu pegubukan itu dia azan dulu, itu awalnya. Jadi itulah Pak. Memang banyak yang lainnya juga. Terus ini masjid ini dipakai buat apa aja nih Pak? Apakah sekarang masih dipakai atau kegiatannya apa aja? Ya, masjid ini adalah masih juga tempat orang sholat tarawih, tempat hari raya secara adatnya, tempat maulid, gitu. Jadi masih dipakai seperti itu. Ada maulid adatnya, ada hari rayanya masih dipakai, hari raya baik hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi hari Jumat enggak dipakai. Kalau dulu memang dipakai hari Jumat, sekarang disatukan di masjid yang ada di sebelah. Mungkin tempat ini enggak mencukupi mungkin. Iya, memang enggak cukup ya. Dulu kan 5 dusun di sini, 5 dusun di sini, satu gabungnya berjumatan di sini. Tetapi tidak cukup sehingga sekarang adalah di mekar-mekar sehingga tidak dipakai lagi gitu. Apa yang paling dilakukan untuk melestarikan cagar budaya ini ke? Saya yang melestarikan budaya ini adalah ada Tuak Turun, ada Nyakapati, Nyakaraka, Mangku Laut, Mangku Tengah dan Mangku Daya dan para santri. Itu yang bisa sekarang untuk melestarikan budaya ini tetap dipakai. Simbol dari naga ini adalah karena orang tua dulu adalah dia pakai uriga. Nah, uriga ini adalah di mana kalau ada jadi peperangan bahwa naga ini bisa dipakai. Jadi naga ini adalah berputarnya bukan ke arah ke kanan, tapi arah ke kiri. Jadi kalau tanggal 1, jadi arah naga ini adalah arah selatan. Jadi kalau kita mau peperang adalah di di arah timur kepalanya atau di arah barat ekornya. Itulah tempatnya duduk untuk menjaga bahwa peperangan itu supaya dia selamat
Itu namanya. Begitu juga dia seterusnya. Jadi sampai 9 hitungan dia. Jadi tanggal 1 naga ini sudah ke arah selatan. Kalau tanggal 2 arahnya ke daya timur. Kalau arah tanggal 3 jadi ke timur ya kepalanya. Jadi begitulah sampai seterusnya sampai 9 hitungan. Itu dia, itu arti daripada naga ini. Lalu masjid ini adalah tiangnya adalah 4. Jadi tiang gurunya adalah 1, ya, tiang idarnya ini adalah 20. Bahwa dia menunjukkan bahwa itu adalah sifat 20. Jadi sifat 20 ini adalah dibagi jadi 4 lagi. Ini tiang yang induknya 4 dijadikan 1 lagi wujud gitu. Itu maksud daripada seputaran masjid ini. Sebagai desa yang membawahi 9 dusun, tentulah sarana dan prasarana pendidikan menjadi prioritas utama bagi setiap desa guna menciptakan sumber daya manusia yang berwawasan. Sebab, tanpa hal tersebut, proses pembangunan akan terhambat. Oleh karena peran pendidikan sangat penting bagi masyarakat sekitar, di mana pendidikan memberi kontribusi secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi. Jumlah lembaga pendidikan yang ada di Desa Salut terdapat 8 unit, masing-masing SMA 1 unit, MA 1 unit, SMP 1 unit, MTS 1 unit, MI 2 unit, dan SD 2 unit. Dengan luas wilayah 11,16 km persegi, Desa Salut memiliki lahan pertanian untuk sawah tada hujan 17 hektar, ladang 43 hektar, pemukiman 47 hektar, perkebunan 950,25 hektar, fasilitas umum 0,15 hektar, dan hutan produksi 110 hektar. Dilihat dari pembagian wilayah tersebut, yang paling mendominasi adalah lahan perkebunan, di mana hasil komoditi yang ada di Desa Salut berupa kelapa, jambu mete, kopi, kakao, dan pisang. Menurut letak geografis, Desa Salut berada di daerah ketinggian, sehingga untuk lahan pertanian hanya mengandalkan air tada hujan dan tidak terdapatnya irigasi persawahan. Dalam hal infrastruktur jalan, Desa Salut dengan letak geografis yang cukup tinggi, di mana jalan-jalan yang ada di setiap dusun berupa rabat jalan sudah diperbaiki dengan ADD dan jalan kabupaten yang ada di Desa Salut sudah teraspal atau hot mix. Sehingga dengan kondisi jalan yang memadai tersebut, aktivitas perekonomian masyarakat Desa Salut sudah lebih baik untuk memasarkan hasil-hasil komoditi mereka berupa kelapa, pisang, kopi, kakao, dan jambu mete. Dan kegiatan-kegiatan yang ada di Desa Salut ini dari tahun 2014 misalnya sampai pada saat ini, alhamdulillah dalam kegiatan dari dana ADD semuanya kami dapat bangunannya seperti trotoar, jembatan atau jalan usaha tani termasuk rabat, memudahkan semua masyarakat yang ada di Desa Salut ini untuk hasil usahanya, supaya tengkulak yang ada masuk di wilayah kita di Desa Salut pada umumnya atau di Dusun Tanah Sebang pada khususnya, alhamdulillah terjangkau dengan atau sudah bebas, tidak ada kendala dalam perjalanan usaha mereka untuk menuju dusun kami. Dalam hal kesehatan, Desa Salut terdapat infrastruktur kesehatan berupa 1 puskesmas pembantu, 2 polindes, dan 10 gedung posyandu, di mana gedung posyandu tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan kesehatan yang diadakan setiap bulannya. Menurut Mustawa, PJS Kepala Desa Salut,
dalam kebutuhan air bersih masih terdapat beberapa kendala sejak tahun 1993. Hal ini disebabkan karena tidak adanya fasilitas penunjang untuk mendistribusikan air dari mata air Mur Semalang yang ada di Desa Salut, dan diperparah lagi dengan musibah gempa yang terjadi pada akhir bulan Juli 2018 lalu. Selain merusak saluran-saluran air, kerusakan juga terjadi pada fasilitas kesehatan seperti gedung Polindes dan juga Pustu. Untuk pembangunan-pembangunan yang sudah kita laksanakan pada tahun 2018 dan sebelumnya, ini kita bisa melihat kondisinya pada saat ini memang sudah rusak berat, dalam kondisi rusak berat, baik itu bangunan posyandu, sarana-sarana kesehatan kita, Polindes dan Pustu yang kita sudah bangun pada tahun 2016 itu sudah hancur total, dan insya Allah pada tahun 2019 ini kita sudah menganggarkan itu untuk pembangunan 10 unit posyandu, 2 unit Polindes yang insya Allah ke depan pada tahun 2019 dan di APBD perubahan ini kita sudah anggarkan. Sedangkan untuk pembangunan kantor desa sudah kita anggarkan pada termin pertama ini sebesar 200 juta dan sudah kita bangun. Insya Allah untuk termin selanjutnya kita akan membangunkan lantai dan dinding. Untuk infrastruktur yang sudah kita bangun baik berupa itu dari dana desa, ADD, BHPRD dan ada aspirasi dari Dewan, memang sudah terbangun semua, dan insya Allah untuk Desa Salut sudah terbangun semua. Tetapi ada hal-hal yang mungkin yang kita ingin perbaiki ke depan terkait dengan perencanaan dalam pembangunan infrastruktur ini, tidak hanya berbentuk fisik saja. Di situ ada juga pemberdayaan yang sifatnya untuk kelompok-kelompok yang ada di Desa Salut. Dari infrastruktur yang sudah ada ini, kedepannya kita ingin maksimalkan penggunaan dan sebagainya yang berupa misalnya contoh saja bangunan kesehatan itu kita ingin maksimalkan. Kalau memang itu peralatannya kurang, insya Allah kita dari desa menganggarkan perlengkapan yang menunjang infrastruktur kesehatan tersebut. Misalnya posyandu, ya kita akan menganggarkan ada timbangan bayi dan timbangan untuk posyandu itu, dan administrasinya sudah kita anggarkan pada tahun 2017 yang lalu. Baik infrastruktur yang lain yang memang masih kurang lengkap, misalnya ada pondok-pondok pertemuan, itu insya Allah pada tahun 2019 ini kita akan bangunkan satu pondok pertemuan yang ada di Dusun Salut Timur, dan itu kita nantinya bekerja sama dengan Yayasan SIP, dan swadayanya kita dari masyarakat yang akan membangun. Sementara Yayasan SIP menyiapkan materialnya saja. Untuk swadayanya dari pembangunan dan sebagainya, penyiapan lahannya dari desa.